Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan, nama saya Rizky Ksatria. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi fase kemajuan 1, yakni dinasti Abbasiyah di Baghdad. Dan untuk teman-teman sekalian, saya harap untuk mendengarkan penjelasan ini secara seksama agar dapat memahami apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Nah, sekarang kita beralih ke peta konsep pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Yang pertama yakni sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Kemudian yang kedua, pemerintahan pada dinasti Abbasiyah. Kemudian yang ketiga yakni karya dan kemajuan pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian yang keempat yakni kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah. Nah, saya harap untuk teman-teman sekalian untuk mendengarkan secara seksama agar dapat memahami serta tidak ketinggalan tentang materi yang saya jelaskan tersebut. Yang pertama, kita beralih ke sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Nah, saya di sini akan menjelaskan bagaimana sejarah berdirinya sampai dari asal usulnya sampai berdirinya dinasti Abbasiyah tersebut. Nah, secara garis besar dimulainya berdirinya dinasti Abbasiyah yaitu saat dinasti sebelumnya yakni dinasti Umayyah itu hancur. Nah, ini yang menyebabkan terbentuknya dinasti Abbasiyah, yakni hancurnya dinasti sebelumnya yakni dinasti Umayyah. Nah, yang kita ketahui bahwasanya dinasti Abbasiyah dan Umayyah ini penuh dengan perselisihan antara keduanya dari faktor keluarga dan lain sebagainya. Kemudian setelah hancurnya dinasti Umayyah, maka dinasti Abbasiyah yang menggantikannya sebagai wajah kaum muslimin pada saat itu. Jadi setelah hancurnya dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah yang menggantikan wajah kaum muslimin pada saat tersebut. Kemudian terjadinya pemberontakan yang dilakukan kaum Abbasiyah terhadap dinasti Umayyah mendapat tanggapan yang sangat besar dari masyarakat, terutama dari kaum Syiah. Ya, kita ketahui bahwasanya berdirinya dinasti Umayyah sebelumnya yakni karena banyak sekali konflik antara pengikut Ali serta para pemimpin dinasti Umayyah yang pada awal. Ya, kita ketahui bahwasanya pengikut Ali itu sangat tidak menyukai dinasti Umayyah. Dengan adanya hal tersebut, hal ini dimanfaatkan oleh kaum Abbasiyah untuk melakukan koalisasi untuk dapat menyerang dinasti Umayyah seperti itu. Kemudian pada akhir-akhir kekuasaan dinasti Umayyah banyak sekali gejolak serta pemberontakan terjadi di mana-mana. Pemberontakan yang dilakukan oleh Abbasiyah atau dari Syiah atau kaum yang lainnya yang tidak suka terhadap pemerintahan dinasti Umayyah. Kemudian Khalifah pengganti setelah Muawiyah dan Abdul Malik tidak memiliki kemampuan yang cakap dan dapat dikatakan tidak memiliki moral kecuali Khalifah Marwan. Hal ini termasuk dari sebab-sebab hancurnya dinasti Umayyah, yang mana Khalifah pada saat-saat terakhir dinasti Umayyah banyak sekali yang tidak memiliki moral, banyak yang mengambilkan uang negara dan lain-lain, sehingga masyarakat banyak sekali melakukan pemberontakan pada saat itu. Kemudian selanjutnya, ketika Khalifah Hasyim bin Abdul Malik memerintah, daulat Islam sangat mengalami kemerosotan serta melemah. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, seperti banyak sekali khalifah yang moralnya kurang dan lain-lain. Kemudian Khalifah setelah Hasyim merupakan sosok khalifah yang terlalu menuruti hawa nafsunya serta tindakan yang tidak pantas. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat Islam pada saat itu sangat tidak menyukai terhadap Daulah Umayyah. Nah, dengan melihat kondisi keadaan seperti ini yang menjadi lebih kacau, hal inilah yang dimanfaatkan oleh keluarga Abbas, yaitu dengan bergabung dengan para pendukung Ali, yang mana pendukung Ali yaitu seorang pendukung yang sangat tidak menyukai terhadap Daulah Umayyah. Dengan adanya gabungan kaum ini, terjadilah pemberontakan dari kelompok gabungan melawan Daulah Umayyah yang menyebabkan Daulah Umayyah menjadi lemah. Dan jatuhnya dinasti Umayyah menjadi lebih dekat saat terbentuknya koalisi antara kekuatan Syiah, Khorasan, dan Abbasiyah. Inilah yang dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh Daulah Abbasiyah untuk menjadikan kepentingan mereka, yakni untuk merebut Daulah Umayyah. Dan koalisi ini
dipimpin secara langsung oleh Abu Abbas, yaitu cicit dari Abbas, yaitu paman Nabi. Yang kemudian pada tanggal 7 Juni 747 Masehi atau 130 Hijriah, pemberontakan terhadap Daulat Umayyah dimulai dengan adanya seorang budak yang dimerdekakan, yaitu dari budak Persia, yang mana dia mengibarkan bendera hitam, yang mana bendera hitam ini menjadi cikal bakal yang nantinya menjadi lambang dari Daulat Abbasiyah. Nah, kemudian pasukan Daulat Abbasiyah sudah bersiap-siap, yang mana pasukan ini beranggotakan 3.000 pasukan, yang mana dipimpin oleh Abul Muslim, dan beliau membawa bendera hitam sebagai lambang dari Daulat dinasti Abbasiyah selanjutnya. Dan kemudian mereka mengalahkan Daulat Umayyah di wilayah Khorasan serta menghancurkan kekuatan Marwan di Irak, dan akhirnya pasukan ini benar-benar mampu untuk mengalahkan Daulat Umayyah atau menghancurkan khilafah Daulat Umayyah. Dan kemudian pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, Daulat Umayyah digulingkan sebenar-benarnya oleh kekuatan Daulat Abbasiyah yang ditandai dengan terbunuhnya khalifah terakhir, yakni Marwan bin Muhammad ketika di Busir, yaitu ketika dia akan kabur ke wilayah Mesir. Dan kemudian maka lahirlah dinasti baru umat Islam, yaitu Daulat Abbasiyah yang dipimpin oleh Abu al-Abbas as-Sofa sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah, yang kemudian ibu kota pemerintahan yang asalnya pada Daulat Umayyah di Damaskus dipindah ke kota Kufah. Itulah beberapa dari sejarah terbentuknya dinasti Abbasiyah. Kemudian kita beralih ke pembahasan yang kedua, yakni pemerintahan pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, gimana sih pemerintahan pada masa dinasti Abbasiyah yang akan kita bahas selanjutnya, seperti itu. Nah, pada saat masa pemerintahan Daulat Abbasiyah, pada awal masa pemerintahannya diangkatlah seorang khalifah yang pertama, yakni Abdullah bin Muhammad atau disebut yang biasa kita sebut dengan Abu Abbas as-Sofa, yang memerintah dari tahun 132 sampai 136 Hijriah. Yang kemudian dalam meletakkan dasar-dasar pemerintahan Daulat Abbasiyah, dasar-dasar ini ditetapkan oleh Abu Abbas sama khalifah yang kedua, yakni Abu Ja'far al-Mansur. Beliaulah dua khalifah yang meletakkan dasar-dasar pemerintahan Daulat Abbasiyah. Kemudian puncak keemasan Daulat Abbasiyah diraih oleh setelah dua khalifah pertama, setelah Abu Abbas sama Abu Ja'far al-Mansur, yakni ketujuh khalifah tersebut, yakni yang pertama Al-Mahdi, kemudian Al-Hadi, kemudian puncak kejayaan pada masa Harun ar-Rasyid, kemudian Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasik, dan Al-Mutawakil. Nah, beliaulah 7 khalifah yang mana Daulat Abbasiyah dalam puncak keemasannya tersebut. Kemudian ketika zaman pemerintahan Khalifah Al-Mahdi, perekonomian dinasti Abbasiyah ini mulai meningkat, yang mana ditandai dengan peningkatan pada sektor pertanian, yang mana pada masa itu dibuatlah saluran irigasi agar dapat mengairi sektor pertanian. Kemudian puncak kejayaan Daulat Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan Khalifah Al-Ma'mun, yaitu anak dari Harun ar-Rasyid. Yang mana ketika pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, keadaan negara dalam kondisi keadaan makmur, yang mana kekayaan melimpah, kemudian ilmu pengetahuan meningkat sangat tajam. Meskipun ada pemberontakan pada masa itu, akan tapi dapat ditanggulangi oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Kemudian juga luas wilayah menjadi lebih luas, yang mana hampir di seluruh Jazirah Arab dalam kekuasaan dinasti Abbasiyah. Kemudian pada Khalifah Al-Ma'mun, yaitu merupakan satu dari semua khalifah Daulat Abbasiyah yang berani tampil untuk menjadi khalifah yang paling gigih dalam berusaha untuk mewujudkan kerajaan yang ideal, yang mana beliau berkeinginan agar pemerintahan Daulat Abbasiyah dapat berdiri secara mandiri dan terhindar dari pengaruh tentara serta pemuka agama. Nah,
Beliau melakukannya dengan cara memikat hati dan pikiran rakyatnya agar beliau didukung penuh oleh rakyatnya. Kemudian beliau mengambil suatu kebijakan kultural yang dikonsep supaya dapat meningkatkan tatanan budaya tinggi dan standar intelektualitas yang luhur, yang mana ditandai pada saat Khalifah Al-Ma'mun ilmu pengetahuan sangat meningkat tajam. Pada saat itu banyak sekali ilmuwan yang lahir, kemudian ilmu-ilmu dari barat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian beliau bergabung dengan suatu aliran pemikiran dan menentang gaya pemikiran harfiah, yang mana aliran tersebut yaitu golongan teolog. Yang perlu diketahui, golongan tersebut berlawanan dengan para fuqaha, para filsuf, dan kalangan Syiah. Dan dengan usaha-usaha demikian, beliau dapat memiliki harapan dapat meningkatkan otoritas khalifah, yang mana pada masa pemerintahannya ilmu pengetahuan sangat berkembang dengan pesat. Beliau melakukan serangkaian terjemahan buku-buku dari bahasa asing, diantaranya dari Hindustan, Persia, Yunani, Romawi, Latin, dan lain sebagainya, sehingga pada masa Khalifah Al-Ma'mun ilmu pengetahuan sangat berkembang dengan pesat. Nah, setelah Khalifah Al-Ma'mun meninggal, maka jabatan Khalifah beralih ke Khalifah Al-Mu'tasim, ya, mana beliau adalah adik dari Khalifah Al-Ma'mun. Nah, Khalifah Al-Mu'tasim ini memiliki suatu kelebihan, tetapi kelebihannya yaitu yang malah menimbulkan dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran, yang mana beliau itu memiliki kelebihan yaitu seorang yang gagah dan berani, sehingga dengan kegagahannya itu beliau suka mengumpulkan orang-orang yang dianggap gagah serta berani. Nah, meskipun beliau memiliki kegemaran seperti ini, namun dalam hal siasat politik beliau ini sangat lemah, seperti itu. Kemudian Khalifah Al-Mu'tasim mengumpulkan orang-orang budak bangsa Turki yang sangat berani dalam peperangan. Nah, meskipun pada saat pemerintahnya budak bangsa Turki ini tidak mengganggu kekuasaan dinasti Abbasiyah, namun setelah beliau meninggal, budak bangsa Turki inilah yang membuat dinasti Abbasiyah semakin mundur. Nah, jika dilihat dari masa kekuasaannya, maka dinasti Abbasiyah ini dibagi ke dalam beberapa periode, yang mana ada 4 periode. Yang pertama yakni periode pertama, kemudian periode lanjutan, periode Buwayhi, dan periode Saljuk. Untuk periode pemerintahan Daulat Abbasiyah itu kan ada 4. Yang pertama yakni periode pertama, yang mana ditandai dari berdirinya dinasti Abbasiyah, yang mana pada pada pemerintahan Abu Abbas As-Soffa sampai Al-Watsiq. Kemudian pada periode lanjutan yang ditandai dari Khalifah Al-Mutawakkil sampai Khalifah Al-Muttaqi. Kemudian periode Buwayhi yakni dari Khalifah Al-Muqtafi sampai Khalifah Al-Qaim. Kemudian pada periode Seljuk dari Khalifah Al-Muqtadi sampai Khalifah terakhir yakni Khalifah Al-Mu'tasim Billah, yang mana pada tiap periode ini memiliki ciri-ciri serta identitas sendiri dalam tiap pemerintahannya tersebut. Nah, meskipun ini semua Daulat Abbasiyah, namun terdapat 4 periode, yang mana tiap periode memiliki ciri-ciri serta identitas sendiri pada saat pemerintahannya berlangsung. Kemudian kita beralih ke pembahasan ketiga, yakni karya dan kemajuan pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, karya apa aja sih serta kemajuan apa yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah? Apakah pada saat itu pada masa itu umat Islam semakin maju atau tidak? Nah, maka kita akan membahasnya setelah ini. Dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah terdapat beberapa prestasi yang pernah didapatkan selama berlangsungnya dinasti ini, yang mana prestasi yang didapatkan tidak hanya dari bidang agama saja, akan tapi dalam bidang-bidang lain seperti bidang sains, kemudian bidang teknologi, filsafat, ekonomi, bidang manajemen administrasi, dan lain-lain, yang mana pada saat Daulat Abbasiyah ini banyak sekali prestasi yang didapatkan seperti itu, sehingga umat Islam pada saat itu sangat maju. Yang pertama kita masuk ke pembahasan bidang ilmu agama. Nah, pada bidang
agama, Daulat Abbasiyah dicatatkan memulai keilmuannya pada beberapa cabang ilmu seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, serta fikih. Nah, yang mana terkhusus pada sejak tahun 143 Hijriah telah dimulainya penyusunan buku secara sistematis dalam 3 bidang tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwasanya kemajuan keilmuan pada Daulat Abbasiyah itu sangat berkembang dengan pesat. Kemudian dalam bidang fikih, Daulat Abbasiyah berkuasa pada masa pemerintahan Daulat Abbasiyah telah lahir 4 corak madhab, yang mana 4 madhab ini sampai sekarang itu masih ada. Yang pertama yakni madhab Hanafi oleh Imam Abu Hanifah, kemudian madhab Maliki oleh Imam Malik bin Anas, yang mana beliau merupakan guru dari Imam Syafi'i. Kemudian madhab Syafi'i oleh Imam Muhammad Idris As-Syafi'i. Kemudian yang terakhir yakni madhab Hambali, yaitu oleh Imam Ahmad Ibnu Hambal. Kemudian dalam bidang teologi muncul beberapa aliran seperti Mu'tazilah yang menjadi aliran resmi kerajaan, terutama pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Kemudian juga lahirnya aliran Ahlussunnah wal Jamaah yang dimotori oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian dalam bidang hadis terdapat usaha untuk pencarian serta penghimpunan yang mana berpusat di kota Makkah, Madinah, Basra, Kufah, dan lain-lain. Yang mana pada saat dinasti Abbasiyah lahir beberapa ulama hadis seperti Ibnu Jurayj yang mana menulis kumpulan hadisnya di Mekah, kemudian Malik bin Anas yang menulis kitab Al-Muwatta di Madinah, dan lain-lain, dan banyak sekali lain-lain, yang mana sehingga dapat dikatakan pada saat itu hadis sangat berkembang juga. Kemudian pada awal abad ketiga telah muncul yaitu sebuah kecenderungan dalam penulisan hadis dalam bentuk musnad, yang mana tokoh-tokoh penulisan ini seperti Ahmad Ibnu Hambal, kemudian Ubaidillah Ibnu Musa Al-Absi Al-Kufi, Musaddad Ibnu Musardad Al-Basri, Asad Ibnu Musa Al-Amawi, dan lain-lain, sehingga hadis sangat berkembang pada saat dinasti Abbasiyah tersebut. Kemudian pada saat pertengahan abad ketiga muncullah tren lagi pada penulisan hadis, yaitu dengan munculnya kecenderungan penulisan hadis yang diawali dengan tahap penelitian, yakni dengan pemisahan hadis sahih dan juga hadis dhaif, yang mana hal ini dilakukan oleh beberapa ulama seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan lain-lain, yang mana ilmu tersebut sampai sekarang sangat bermanfaat bagi kita, yang mana kita dapat mengetahui mana hadis yang sahih serta dhaif atau hadis palsu dan lain sebagainya. Kemudian dalam bidang ilmu tafsir pada Daulat Abbasiyah berkuasa sangat berkembang, yaitu dengan berpisahnya ilmu tafsir secara mandiri dengan ilmu hadis, yang mana pada masa ini kitab tafsir mulai disusun secara lengkap dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Dan menurut catatan, orang yang pertama kali menyusun tafsir secara lengkap yaitu Yahya bin Ziyad Al-Dailami atau lebih dikenal dengan sebutan Al-Faro, dan juga Abdul Razak Ibnu Hamman Al-Sanani yang hidup sejaman dengan Al-Faro. Kemudian pada masa ini juga telah mengalami perkembangan yaitu terhadap suatu ilmu disiplin keilmuan yang lain seperti sejarah atau tarikh, yang penulisan awalnya dilakukan oleh Ibnu Ishaq, yang kemudian tulisan ini tersebut diringkas oleh Ibnu Hisham. Kemudian muncul buku yang berjudul dengan At-Tarikh Al-Kabir dan Al-Maghazi yang ditulis oleh Muhammad Ibnu Umar Al-Waqidi, yang mana buku tersebut pada buku yang pertama dinyatakan telah hilang, namun isinya masih dapat direkam oleh sejarawan yang disebut Al-Tabari, yang mana kemudian selanjutnya muncul buku At-Tabaqat Al-Kubra yang ditulis oleh Muhammad Ibnu Sa'ad. Jadi keilmuan di dinasti Abbasiyah ini sangat berkembang, tidak hanya dalam ilmu agama, akan tapi juga dalam bidang lain juga sangat berkembang seperti sejarah dan lain-lain, dan masih banyak. Setelah ini juga saya akan menjelaskan pada bidang yang lain. Nah, sekarang kita beralih ke bidang yang kedua, yakni bidang sains dan teknologi, yang mana ilmu tidak hanya berkembang dalam bidang agama, tapi juga dalam sains teknologi juga sangat berkembang, yang mana pada saat dinasti Abbasiyah berkuasa, ilmu-ilmu sains dan teknologi juga berkembang secara pesat.
yaitu dengan ditandainya perkembangan sains yang menanjak pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan mencapai kegemilangannya pada saat Khalifah Al-Ma'mun. Karena Khalifah Al-Ma'mun yaitu sangat mencintai serta intelektualnya yang bersaya pada bidang sains. Kemudian Khalifah Al-Ma'mun mengumpulkan berbagai pengetahuan asing tersebut di Baitul Hikmah, yang kemudian beliau memerintahkan untuk menerjemahkan pengetahuan tersebut ke dalam bahasa Arab. Kemudian pada masa itu juga telah muncul seorang filosof Arab yang agung yang bernama Al-Kindi, yang mana beliau telah menyusun berbagai macam kitab serta ilmu pengetahuan. Kemudian juga ada Al-Hajjaj yang telah menerjemahkan beberapa buah karya seperti Ejlidab, buku Ptolemy untuk Al-Ma'mun. Kemudian dalam ilmu geografi juga sangat berkembang, yang ditandai dengan lahirnya kitab Al-Masalik yang ditulis oleh Ibnu Hurdabih, yang mana kemudian buku tersebut menjadi petunjuk resmi dan hasil karya geografi tertua dalam bahasa Arab. Kemudian dalam bidang matematika muncul seorang bernama Pythagoras, yaitu seorang guru bangsa Arab dalam bidang matematika. Nah, menurut beliau seseorang yang akan menjadi filosof dan dokter, alangkah baiknya apabila dia juga dapat menguasai matematika. Kemudian dalam bidang astrologi sangat juga dibutuhkan, yang mana contohnya dalam pembangunan kota Baghdad juga membutuhkan dalam bidang astrologi, yang mana pada saat ini sangat berkembang dengan pesatnya. Kemudian kelanjutan dalam bidang sains dan teknologi, yaitu dalam bidang astronomi muncul seorang tokoh seperti Ibnu Maksar, yang awalnya beliau adalah seorang ahli hadis, yang kemudian beliau juga mempelajari astronomi dan setelah 47 tahun berhasil membuat suatu karya. Kemudian dalam ilmu kimia juga muncul seorang terkenal, yakni Jabir Ibnu Hayyan, yang mana beliau merupakan seorang Tarsus di Eropa yang terkenal dengan nama Geber, dan beliau banyak menulis buku ilmu kimia, yang mana seperti dalam pertambangan, batu-batuan yang sangat bermanfaat bagi bangsa Eropa, juga dapat sangat bermanfaat bagi dinasti Abbasiyah sendiri. Kemudian dalam bidang kedokteran, Daulat Abbasiyah cukup berkembang, yang ditandai dengan berdirinya sekolah kedokteran tingkat tinggi di Horan, Syria, yang mana mayoritas pengajar sekolah ini yaitu orang Iran, Syria, serta Yunani. Sedangkan untuk pelajarnya atau mahasiswa banyak berasal dari India. Kemudian pada masa tersebut telah muncul beberapa ahli kedokteran seperti Ibnu Sina atau Avicenna, Ar-Razi, Jabir dan Yuhanna Ibnu Maskawi, yang mana selain ilmu agama, dalam bidang sains teknologi juga berkembang dengan pesat pada masa Daulat Abbasiyah. Kemudian kita memasuki ke bidang yang ketiga, yakni bidang filsafat. Nah, meskipun pada awal mulanya perkembangan bidang filsafat itu di Yunani kuno, akan tetapi peneliti Muslim seperti Al-Farabi, Al-Kindi kemudian berusaha untuk mengharmoniskan filsafat dengan nilai-nilai Islami, yang mana kemudian peneliti Muslim akhirnya mempatenkan kata falasifah terhadap para filosof dan mutakalimun atau ahli al-ahkam pada orang-orang yang posisikan sistem pemikirannya di bawah ajaran Samawi. Kemudian aliran filsafat Al-Kindi banyak dipengaruhi oleh pemikiran Plato, sehingga hal tersebut sering disebut dengan Neoplatonis, yang mana beliau berupaya untuk menggabungkan pola pemikiran Aristoteles dan Plato, dan beliau berhasil merumuskan matematika Neo-Pythagorean sebagai dasar semua ilmu. Kemudian juga Al-Kindi juga banyak melakukan terjemahan buku dan memberikan kesimpulan-kesimpulan terhadap buku yang diterjemahkannya tersebut. Kemudian pada pemikiran filsafat Al-Farabi, beliau yaitu merupakan campuran dari pemikiran mistisme, platonisme, dan aristotelisme, seperti itu. Jadi selain dua bidang agama dan sains teknologi, bidang filsafat juga sangat berkembang pada saat Daulah Abbasiyah. Kemudian kita memasuki ke dalam bidang yang keempat, yakni
bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, pada masa berkuasanya Daulat Abbasiyah sangat mendapat perhatian yang sangat luar biasa, yang mana sekitar 30.000 masjid di Baghdad difungsikan sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran pada tingkat dasar. Kemudian perkembangan pendidikan pada masa Daulat Abbasiyah dibagi menjadi 2 tahap, yang mana tahap pertama terjadi pada awal abad ke-7 sampai 10 Masehi, yang mana perkembangan ini disebut dengan suatu sistem pendidikan khas Arabia. Kemudian tahap kedua yakni terjadi pada abad ke-11 Masehi, yang mana pada tahap kedua ini semua aktivitas pendidikan, pengajaran telah diatur oleh pemerintahan, dan pada masa ini juga unsur non-Arab juga masuk dalam sistem pendidikannya. Kemudian kurikulum pendidikan Islam pada masa Daulat Abbasiyah terbagi menjadi 3. Yang pertama yakni sistem pendidikan dasar atau kutab, kemudian yang kedua pendidikan menengah, kemudian yang ketiga yakni tingkat pendidikan tinggi. Kita sekarang ke tingkat pendidikan yang dasar atau kutab. Nah, mana pada jenjang ini aktivitas siswa yaitu dengan membaca Al-Quran serta menghafalkannya, belajar pokok-pokok agama Islam seperti cara berwudu, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Kemudian menulis kisah atau riwayat orang-orang besar Islam, membaca serta menghafal syair-syair Islam, belajar berhitung, dan lain-lain. Hal ini terjadi pada saat jenjang pendidikan dasar atau kutab. Kemudian pada kurikulum pendidikan menengah, jenjang ini rancangan pendidikannya tidak ada keseragaman di seluruh negara Islam. Namun secara umum pada jenjang menengah ini para siswa atau pelajar itu mempelajari beberapa mata pelajaran seperti Al-Quran, bahasa Arab, sastra, fikih, tafsir, hadis, nahwu, shorof, kedokteran, ilmu-ilmu alam, dan lain-lain, dan juga bahkan ke ilmu musik. Kemudian pada kurikulum pendidikan tinggi, rancangan pembelajaran perguruan tinggi Islam terbagi menjadi 2 jurusan. Yang pertama yaitu jurusan ilmu-ilmu agama, bahasa, serta sastra Arab, yang disebut juga dengan ilmu-ilmu nakliyah, yang mana jurusan ini meliputi tafsir, Al-Quran, hadis, usul fiqh, fikih, nahwu, shorof, balaghah, dan lain-lain. Kemudian jurusan yang kedua yakni jurusan ilmu-ilmu umum, yang mana disebut juga dengan ilmu nakliyah, seperti ilmu mantik, ilmu-ilmu alam, kimia, musik, ilmu pasti, ilmu ukur, geografi, ilmu falak, kedokteran, dan lain-lain. Sehingga dalam bidang pendidikan sangat berkembang pesat pada saat dinasti Abbasiyah tersebut. Nah, kemudian kita ke lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada pada masa Daulat Abbasiyah. Yang pertama yakni kutab, yang menjadi pendidikan dasar bagi orang-orang anak di zaman Daulat Abbasiyah. Kemudian yang kedua yakni pendidikan rendah di istana, yaitu pendidikan yang dikhususkan untuk anak-anak bangsawan atau anak-anak khalifah, yang mana sejak kecil anak-anak tersebut diajarkan untuk bagaimana dia belajar besok terhadap lingkungan serta tugas-tugas yang akan diembannya nantinya setelah menggantikan khalifah. Kemudian yang ketiga yakni toko-toko kitab, yang mana toko-toko ini juga menjadi tempat belajar bagi orang-orang yang ingin belajar, dengan yang pertama membeli buku, kemudian belajar bersama di toko tersebut. Kemudian yang keempat rumah-rumah para ulama, yang mana ulama pada saat Daulat Abbasiyah ini sangat banyak, sehingga orang-orang juga belajar di rumah-rumah ulama tersebut. Kemudian yang kelima yakni majelis dan salon kesusastraan, yaitu suatu majelis ilmu yang khusus diadakan oleh khalifah untuk membahas berbagai ilmu pengetahuan. Khususnya pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid, majelis sastra sangat mengalami kemajuan luar biasa. Kemudian badiah. Apa sih badiah itu? Badiah yaitu dusun-dusun tempat tinggal orang-orang Arab yang tetap mempertahankan keaslian serta kemurnian bahasa Arab. Jadi seseorang yang ingin belajar bahasa Arab fusha dapat belajar di badiah ini. Kemudian rumah sakit, yang mana rumah sakit dijadikan juga untuk belajar ilmu kedokteran. Kemudian yang 8 perpustakaan dan observatorium, yaitu sebagai tempat penelitian dan kajian ilmiah lainnya seperti ilmu kimia,
ilmu fisika dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu di madrasah, yang mana madrasah muncul pada Daulat Abbasiyah sebagai kelanjutan dari pengajaran dan pendidikan yang telah berlangsung di masjid-masjid dan tempat lainnya. Dan madrasah ini menjadi tempat pendidikan formal yang di dalamnya diperlukan guru yang banyak, sarana dan prasarana yang lengkap, serta pengaturan administrasi yang teratur. Jadi itu adalah beberapa lembaga pendidikan yang ada pada masa Daulat Abbasiyah. Kemudian kita beralih ke pembahasan yang terakhir, yakni pembahasan keempat, yaitu tentang kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah. Setelah berdiri selama berabad-abad, suatu dinasti tidak akan dapat berdiri selamanya. Banyak sekali faktor-faktor yang membuat suatu daulah atau dinasti itu mundur, mengalami kemunduran, bahkan sampai kehancurannya. Nah, pada pembahasan yang keempat saya akan menjelaskan tentang kehancuran, kemunduran, serta kehancuran Daulah Abbasiyah. Sekarang kita beralih ke pembahasan dari kemunduran dinasti Abbasiyah. Nah, banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemunduran dari Daulah Abbasiyah. Nah, menurut Badri Yatim, hal-hal yang menyebabkan kemunduran dari Daulah Abbasiyah antara lain sebagai berikut. Yang pertama yakni persaingan antar bangsa, yang mana pada saat itu banyak sekali bangsa-bangsa yang ada, tidak hanya Daulah Abbasiyah sendiri, meskipun Daulah Abbasiyah yang menjadi terbesar banyak dari kaum Syiah, terus dari Romawi dan lain-lain yang menjadi persaingan juga terhadap dinasti Abbasiyah. Kemudian yang kedua yakni faktor yang kedua, kemerosotan ekonomi, yang mana Daulah Abbasiyah mengalami kemunduran di dalam bidang ekonomi, yang secara bersamaan mengalami kemunduran dalam bidang politik. Yang mana pada periode pertama Daulah Abbasiyah merupakan pemerintahan yang kaya dan sangatlah besar kekayaannya, yang mana pengeluaran lebih sedikit daripada penghasilannya. Jadi penghasilan pada saat periode pertama itu sangat besar. Yang kemudian pada akhir-akhir Daulah Abbasiyah berdiri, ekonomi sangat merosot. Hal ini disebabkan banyak sekali khalifah yang berfoya-foya dan lain sebagainya yang membuat dinasti Abbasiyah mengalami kemerosotan ekonomi. Kemudian yang ketiga yakni konflik keagamaan, yang mana sifat fanatik keagamaan sangat erat terjadi pada persoalan kebangsaan. Pada masa Daulah Abbasiyah banyak sekali terjadi konflik yang muncul, bahkan menjadi isu sentral yang menyebabkan banyak perpecahan di dalam tubuh dinasti Abbasiyah. Yang mana hal ini disebabkan dengan banyaknya aliran teologi seperti Syiah, Ahli Sunnah, Mu'tazilah, dan kelompok-kelompok lain, sehingga dalam tubuh Daulah Abbasiyah ini mengalami perpecahan, sehingga Daulah Abbasiyah mengalami kesulitan untuk menanganinya. Belum lagi dari persoalan dari eksternal seperti dari serangan tentara salib dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yakni perang salib. Perang salib salah satu faktor eksternal umat Islam. Adanya perang salib menyebabkan banyak sekali peperangan, sehingga banyak sekali menelan korban jiwa, sehingga konsentrasi yang menjadi pusat perhatian Daulah Abbasiyah terpecah belah, tidak hanya dari internal, akan tapi juga dari faktor eksternal yang menyebabkan terjadi banyak perpecahan yang menyebabkan kelemahan dinasti Abbasiyah sangat terlihat, sehingga hal ini yang menyebabkan kelemahan dinasti Abbasiyah. Kemudian yang terakhir yakni dari faktor serangan bangsa Mongol, yang mana serangan bangsa Mongol ini sangat mematikan yang dilakukan oleh bangsa Mongol, tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam, sehingga hal ini menyebabkan Daulah Abbasiyah menjadi goyah dan menjadi lemah, terlebih ketika serangan yang dilakukan oleh Hulagukan yang secara biadab menyebabkan hancurnya dinasti Abbasiyah selama-lamanya, yang mana pada saat itu kota Baghdad dihancurkan, dibakar, bahkan perpustakaan terbesar menjadi hancur, sehingga karya-karyanya pun hancur di sungai seperti itu. Itulah yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah. Setelah kita membahas mengenai faktor kemunduran Daulah Abbasiyah, kita beralih ke dalam faktor
dari kehancuran Daulah Abbasiyah. Adapun sebab-sebab yang mengakibatkan kehancuran Daulah Abbasiyah itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua yakni faktor eksternal. Kita ke dalam faktor internal dulu. Dari faktor dalam, yang pertama ini lemahnya semangat patriotisme negara, yang mana hal ini mengakibatkan semangat jihad yang diajarkan oleh agama Islam tidak mampu untuk menahan amukan yang datang, baik dari dalam tubuh Daulah Abbasiyah sendiri maupun dari luar. Kemudian yang kedua yakni hilangnya sifat amanah dalam segala perjanjian yang dibuat, sehingga mengakibatkan munculnya kerusakan moral serta rendahnya budi pekerti. Hal ini menghancurkan sifat-sifat yang baik di dalam Daulah Abbasiyah. Kemudian yang ketiga yakni tidak percaya dengan kekuatan pemerintahan sendiri. Hal ini ditandai dengan banyak sekali pengambilan budak-budak orang Turki untuk dijadikan tentara, yang mana hal ini mengakibatkan orang-orang budak ini malah memberontak ke dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Kemudian yang keempat yakni fanatik mazhab, yaitu munculnya banyak persaingan dan perebutan yang tidak berhenti antara Abbasiyah dan juga Alawiyah maupun dari mazhab yang lain, yang mana menyebabkan kekuatan Islam menjadi lemah. Bahkan banyak sekali perpecahan yang terjadi, sehingga hancurlah Daulah Abbasiyah menjadi berkeping-keping yang dapat dimanfaatkan oleh daulat yang lain atau kekuatan yang lain untuk menyerang Daulah Abbasiyah. Kemudian yang kelima yakni merosotnya ekonomi, yang mana disebabkan oleh banyaknya pengeluaran biaya untuk peperangan, yang karena banyak sekali terjadi pemberontakan serta kebiasaan penguasa yang banyak berfoya-foya, malahan korupsi, menghabiskan uang negara, sehingga kehidupan Daulah Abbasiyah menjadi sangat merosot ekonominya, yang mana khalifah pada akhir-akhir Daulah Abbasiyah malah sering mengamburkan uangnya untuk kehidupan para khalifah yang sangat mewah dan melupakan bagaimana nasib masyarakatnya, sehingga ini sangat memperburuk ekonomi Daulah Abbasiyah sehingga menyebabkan kehancuran dari dalam dinasti Abbasiyah sendiri. Kemudian kita beralih ke faktor yang kedua yakni faktor eksternal, yaitu disintegrasi, yaitu adanya kebijakan untuk lebih mengutamakan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada politik, yang mana hal ini mengakibatkan banyak provinsi di pinggiran kerajaan yang mulai melepaskan kekuasaan dari pemerintahan Daulah Abbasiyah. Nah, pisahnya ini mereka tidak hanya berpisah, namun juga malah melakukan pemberontakan dan berkeinginan untuk merebut pusat kekuasaan di Baghdad. Hal inilah yang menyebabkan perpecahan antar umat Islam, yang mana di dalam dinasti Abbasiyah, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh orang lain atau kekuatan lain untuk menyerang Daulah Abbasiyah, dan ini banyak sekali dimanfaatkan serta banyak mengorbankan umat, terutama ketika penyerangan dari Hulagukan yang menghancurkan juga kota Baghdad dan hancurlah dinasti Abbasiyah pada saat itu. Dan hal-hal itulah yang menjadi penyebab dari kemunduran serta kehancuran Daulah Abbasiyah, sehingga Daulah Abbasiyah pada saat ini sudah tidak ada, akan tapi karyanya, ilmu-ilmunya bisa kita rasakan sampai sekarang ini. Mungkin itu cukup sekian dari saya mengenai pembahasan Daulah Abbasiyah dari awal berdirinya sampai akhir kehancuran dari Daulah Abbasiyah. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.